Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudaraku yang kita cintakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini berkaitan tentang akidah yang diambilkan dari sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala yang berjudul Khut Aqidataka minal Kitabi wa Sunnati Shahihah. Ya, ambillah akidahmu yang bersumber dari Alkitab, yang maksudnya adalah Al-Quran wa Sunnati Shahihah, dan dari hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang sahih. Jadi ketika mengambil akidah maka harus diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman salaful ummah. Ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini merupakan seorang pengajar di Markas Darul Hadis yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Isi dari buku-buku ini, beliau akan membahas berkaitan tentang yang pertama adalah hakullahi 'alal ibad. Ya, seputar tentang Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Kemudian yang kedua adalah anwa'u tauhidi wa fawaiduhu. Ya, varian atau macam-macam tauhid dan faidah ataupun manfaat dari tauhid. Ya, varian ataupun jenis dari tauhid dan manfaat kita mempelajari tauhid. Yang ketiga adalah syurut qabulil amal, syarat amal seorang diterima. Jadi kita harus mengetahui tentang syarat-syarat amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita justru beramal akan tetapi ternyata amalan kita sama sekali tidak diterima. Ya, salah satunya adalah karena kita tidak mengetahui tentang syarat-syarat yang harus ada pada setiap amalan. Berikutnya adalah tentang asyirkul akbar, tentang penjelasan syirik besar. Setelahnya akan diberikan contoh anwa'u syirkil akbar, contoh-contoh berkaitan tentang syirik akbar. Berikutnya dilanjutkan dengan asyirkul asgharu anwa'uhu. Setelah syirik besar selesai, berikut dengan contohnya, maka beliau memulai dengan pembahasan syirik-syirik kecil dan macam-macam atau jenis-jenis dari syirik kecil. Berikutnya beliau lanjutkan dengan seputar hukum at-tawassulu wa talabu syafa'ah. Berkaitan tentang hukum tawassul, ya, berkaitan tentang hukum tawassul wa talabu syafa'ah, dan meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal. Dilanjutkan dengan al-jihad wal wala wal hukmu. Ya, lanjutannya adalah seputar tentang hukum jihad, wala, dan panduan dalam berhukum. Berikutnya al-amal bil Quran wal hadis, ya, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Setelahnya as-sunnah wal bidah, sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah. Terakhir beliau tutup dengan ad-du'aul mustajab, berkaitan tentang doa yang mustajab. Ikhwan kiram azan wa jami'an. Kemudian beliau buka buku tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah beliau buka dengan khutbatul hajah, kemudian beliau menyampaikan amma ba'du fa hadhihi as'ilatun hamatun fil aqidah. Disampaikan ini adalah pertanyaan ataupun permasalahan tentang akidah yang teramat penting. Ujibu 'alaiha ma'a dzikri dalil, akan tetapi harus kita perhatikan dalam menjawab hal tersebut. Disampaikan beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting seputar akidah ma'a dzikri dalil, disertakan dengan dalil. Karena Al-Quran ataupun karena syariat Islam terutama akidah, maka harus mengikuti dalil. Dari apa itu? Minal Qur'ani wal hadis, ya, dari Al-Quran ataupun hadis. Mestinya apa? Liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab, ya, agar seorang pembaca, agar kita sebagai audien merasa tenang dengan jawaban tersebut, ya, karena jawaban tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya dalil ataupun bukti dari Al-Quran ataupun hadis. Lianna aqidat tauhid asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Dan beliau memberikan closing bahwasanya akidah tauhid adalah sebuah pondasi sa'adatul insan, kebahagiaan seseorang baik di dunia ataupun terlebih lagi di akhirat. Jadi
ketika seseorang ingin bahagia, maka pupuklah, maka pelajarilah akidah. Nah, kebahagiaan seseorang sejalan dengan kadar kualitas akidah seseorang itu. Oleh sebab itu, ketika akidah seseorang kuat, maka dia akan semakin bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin. Ya, dia berdoa semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin wa yaj'alha khalisatan lillahi ta'ala. Nah, semoga Allah jadikan buku tersebut, penulisan buku tersebut ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang bertangan Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Barakallahu fikum.